Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa melakukan pre-conference untuk mendiskusikan rencana tindakan si pagi ini. Di ruang melatih ada 2 tim. Ketua tim ada Nes Pajwa, untuk perawat pelaksananya ada Nesri dan Nes Keti. Dan ketua tim B Nes Wahda, perawat pelaksananya Nes Peli, Gina, dan Kiki, Nes Kiki. Kita mulai pre-conference dengan mendengar laporan dari tim A terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya. Nah, untuk di tim A sendiri itu kami sekarang ada 2 pasien dengan kedua-keduanya dengan ketergantungan partial care. Nah, untuk pasien Tuan A akan dipegang oleh Nesri dan untuk pasien Nyonya C akan dipegang oleh Nurse Kathy. Untuk Tuan A itu diagnosanya CHF dan Nyonya C diagnosanya bronkitis. Untuk selanjutnya mungkin kepada Nursery langsung saja untuk menyampaikan menyampaikan rencana tindakan yang akan dilakukan pagi kali ini. Ya. Jadi pada Tuan A di sini tuh dengan usia 55 tahun dengan diagnosa CHF. Tekanan tanda-tanda vital yang ada tadi dengan tekanan darah 130/88, nadi 90 kali per menit, dengan bunyi jantung normal dan irama jantung reguler. Untuk frekuensi pernapasannya itu 24 kali per menit dengan bunyi paru vesikuler. Nah, untuk rencana tindakannya itu disesuaikan dengan diagnosa. Dengan diagnosa keperawatan yang pertama itu ada pola napas tidak efektif, maka akan diberikan intervensi manajemen jalan nafas dengan memonitor pola napas dan juga memonitor bunyi napas, apakah ada bunyi napas tambahan atau tidak. Dan untuk diagnosa yang kedua ada intoleransi aktivitas, maka akan diberikan intervensi manajemen energi dengan edukasi, yaitu untuk menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Untuk dari pasien Tuan A segitu. Oke, selanjutnya mungkin Nurse Kathy untuk menyampaikan rencana tindakannya. Iya, untuk pasien Nyonya C berusia 57 tahun dengan diagnosa bronkitis ya, hari rawat pertama. TTP terakhir yaitu tekanan darah 110/82 mmHg, nadi 81 kali per menit, bunyi jantung normal, irama jantung reguler normal. Lalu frekuensi napas 32 kali per menit dan terpasang oksigen nasal kanul 4 liter per menit. Diagnosa yang diambil yaitu yang pertama ada pola napas tidak efektif dan bersihan jalan napas tidak efektif. Untuk masing-masing diagnosa ada perencanaan intervensi. Untuk pola napas saya merencanakan intervensi untuk manajemen jalan napas dengan memonitor pola napas, memonitor bunyi napas, dan memonitor sputum. Apabila ditemukan sputum berlebih pada pasien Nyonya C ini, akan dikolaborasikan dengan dokter untuk pemberian bronchodilator. Dan untuk diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif, ada rencana intervensi yaitu latihan batuk efektif dengan edukasi ya, edukasi batuk efektif dengan menjelaskan tujuan prosedur dan manfaat, lalu dijelaskan langkah-langkah melakukan tindakan batuk efektif. Untuk pasien Nyonya C sekian. Baik, mungkin ada sedikit tambahan ya untuk rencana nanti Nyonya C nanti konsul ke dokter, kan tadi dimonitor pola napas ya? Ya. Konsul ke dokter bagaimana kalau hasilnya membaik, nanti konsulkan apakah harus ada penurunan kecepatan oksigen atau tidak. Mungkin sudah dari tim A. Ya. Selanjutnya silakan tim B. Iya, baik, terima kasih. Untuk tim B ada 3 pasien sekarang dengan ketergantungan partial care. Di sini ada Tuan W dengan diagnosa osteoporosis subscriptoid yang akan ditangani oleh Nurse Melly. Lalu yang kedua ada Nyonya D dengan diagnosa PPOK yang akan ditangani oleh Nurse Gina, dan yang tadi ada Nyonya O dengan CHF yang akan ditangani oleh Nurse Kiki. Mungkin kita bisa mulai dari laporan dari Nurse Melly terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua tim. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan Tuan W dengan diagnosa
Febris Obses Febris Typhoid. Tuan W ini umurnya 33 tahun dan tekanan darahnya atau TTV-nya yaitu tekanan darah 115/70 mmHg, untuk pernapasannya 85 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 37, derajat Celcius. Nah, untuk rencana tindakannya disesuaikan dengan diagnosa. Untuk diagnosa keperawatan dari Tuan W ada 3, yaitu nyeri akut, defisit nutrisi, dan gangguan pola tidur. Untuk nyeri akut, intervensinya menggunakan manajemen nyeri, yaitu mengidentifikasi nyeri secara komprehensif, lalu mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi yang memperberat dan memperingan nyeri, lalu menganjurkan posisi nyaman dan menganjurkan istirahat dan tidur. Lalu juga menganjurkan teknik relaksasi nafas dalam. Dan untuk defisit nutrisi menggunakan manajemen nutrisi, yaitu memonitor asupan makanan, lalu mengidentifikasi gangguan makan, menganjurkan makan selagi makanan yang masih hangat, dan menganjurkan minum air hangat sebelum makan. Lalu untuk pola tidurnya menggunakan dukungan tidur, yaitu mengidentifikasi pola tidur dan mengidentifikasi faktor pengganggu tidur dan menjelaskan pentingnya tidur saat sakit. Mungkin sekian untuk penjelasan dari keadaan Tuan. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan disampaikan tindakan perencanaan oleh Nurse Lina terkait keadaan Nyonya D. Di sini saya akan menyampaikan kondisi Nyonya D dengan umur 52 tahun. Untuk tanda-tanda vital terakhirnya, tekanan darahnya 140/100 mmHg, untuk nadinya 85 kali per menit, untuk frekuensi nafasnya 26 kali per menit. Untuk bunyi parunya wheezing. Dengan diagnosa keperawatannya ada 2, yaitu basihan jalan napas tidak efektif dan gangguan pola tidur. Untuk basihan jalan napas tidak efektif, rencana tindakannya yaitu menganjurkan batuk efektif, kemudian mengobservasi tanda-tanda vital juga. Lalu untuk diagnosa gangguan pola tidur yaitu dengan dukungan tidur, yaitu dengan mengidentifikasi pola tidur, kemudian mengidentifikasi faktor yang menyebabkan gangguan pola tidur, dan menjelaskan pentingnya tidur saat sakit. Mungkin hanya itu untuk pasien ini. Ya, baik, terima kasih kepada Nurse Lina. Mungkin selanjutnya akan disampaikan tindakan perencanaan terkait Nyonya O. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kepala tim. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kondisi Nyonya O yang berumur 67 tahun dengan diagnosa CHF. Untuk tanda-tanda vital terakhir dengan tekanan darah 157/97, nadi 74 kali per menit, bunyi jantung abnormal, ekstremitas CRT kurang dari 2 detik, dan ada peningkatan GPV. Untuk frekuensi napasnya 26 kali per menit, bunyi vesikuler, iramanya reguler. Untuk diagnosa keperawatan yang diambil yaitu pola napas tidak efektif dan intoleransi aktivitas. Untuk perencanaan yang pertama, untuk pola napas tidak efektif yaitu manajemen jalan napas dengan monitor pola napas, monitor bunyi napas tambahan. Lalu yang selanjutnya untuk intoleransi aktivitas, kita ada untuk intervensinya manajemen energi, yaitu identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan pada pasien, lalu memonitor kelelahan fisik dan emosional, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas fisik pada klien. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi terima kasih. Mungkin dari saya ada sedikit tambahan untuk Meli. Itu leukositnya berapa? Nilai leukosit. Untuk leukosit pada Tuan W itu 11.500. 11.500 ya. Kalau hasil preses sudah ada? Belum. Mungkin nanti coba konfirmasi terlebih dahulu hasil presesnya. Apabila sudah keluar, silakan untuk konsultasi dengan dokter untuk perencanaan tindakan selanjutnya. Untuk Nurse Kiki mungkin bisa ditambahkan untuk pemeriksaan EKG hari ini. Iya. Kalau misalkan sudah pemeriksa, bisa langsung ke dokter untuk kolaborasi apakah tindakan selanjutnya itu bagaimana. Iya, baik. Mungkin cukup dari tim B, maaf. Silakan. Jadi hari ini total ada 5 pasien dengan 5 orang partial care
Jika ada kendala, kondisikan dengan ketua tim. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pre-conference, selamat bekerja. Semoga rencana tindakan keperawatan berjalan optimal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengevaluasi tindakan keperawatan yang sudah dilakukan, silakan pada tim A untuk menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih. Silakan mungkin saya sebagai ketua tim untuk melimpahkan langsung kepada Sri untuk menyampaikan laporan evaluasi dari apa yang sudah dilakukan. Jadi pada Tuan A, hasil dari evaluasi yang tadi ditemukan setelah diberikan intervensi dan dilakukan monitor, maka pasien masih terpantau sesak dan pasien juga mengatakan masih ada sesak, dan setelah dicek frekuensi napasnya masih 29 kali per menit. Dan untuk diagnosa yang keduanya, intoleransi aktivitas, pasien sudah mampu duduk sendiri dan intervensi berhasil. Cukup sekian mungkin dari Tuan A. Baik, selanjutnya mungkin untuk keadaan Nyonya C bagaimana? Ya, untuk keadaan Nyonya C, pasien masih mengatakan sesak ya, dan dilihat juga pasien masih tampak sesak dengan hasil monitor pola napas, respirasi napas pasien masih 30 kali per menit. Lalu setelah dilakukan monitor sputum dan yang dianjurkan tidak ditemukan sputum berlebih, jadi tidak dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, untuk bersihan jalan napasnya, pasien setelah dilakukan edukasi tentang batuk efektif, pasien dapat melakukan batuk efektif dengan baik. Tadi untuk kan sudah konsul dokter untuk Ya, kecepatan oksigennya dipertahankan atau bagaimana? dipertahankan saja. Baik, saat tadi melakukan tindakan apakah ada kendala? Tidak ada ya untuk Tuan A. Si pasien juga dapat bekerja sama dengan baik. Kalau untuk Nyonya C, ada kesulitan pada saat diajarkan untuk melakukan batuk efektif. Perlu beberapa kali diajarkan baru paham dan bisa melakukan tindakan batuk efektif dengan baik. Nah, kalau tindakan selanjutnya yang nanti harus disampaikan kepada penggantian SIP itu apa ya? Untuk Tuan A? Mungkin kalau dari Tuan A, untuk intoleransi aktivitasnya sudah intervensi sudah berhasil. Mungkin yang dilanjutkan yaitu untuk memonitor pola nafas, soalnya masih ada sesak. Kalau untuk Nyonya C, melanjutkan intervensi untuk manajemen pola nafas dengan memonitor pola nafas. Ya, mungkin sekian dari tim A gitu. Selanjutnya tim B. Ya baik, untuk tim B mungkin saya akan langsung saja kepada Nurse Meli untuk melaporkan hasil evaluasi dari tindakan yang sudah dilaksanakan tadi pagi. Silakan kepada Nurse Meli. Oke, baik, untuk evaluasi dari Tuan W, yaitu pada nyeri akutnya pasien mengatakan masih nyeri, yaitu dari skala 5 jadi turun menjadi skala 4, dan tanda-tanda vitalnya juga menurun, yaitu tekanan darahnya 100/80 mHg, lalu pernapasannya 77 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit, dan suhunya masih tinggi, yaitu 37,5 derajat Celcius. Lalu untuk defisit nutrisinya, pasien mengatakan nafsu makan juga sudah meningkat, jadi untuk intervensi bagus. Lalu untuk gangguan pola tidurnya, pasien mengatakan pola tidurnya belum bisa pulas, jadi masih melanjutkan intervensi. Sekian untuk keadaan. Baik, terima kasih. Silakan kepada Nurse Dina. Baik, untuk pasien Nyonya D tadi setelah dilakukan intervensi dengan menganjurkan batuk efektif, dahaknya bisa keluar, kemudian frekuensi nafasnya turun menjadi 24 kali per menit.
tidur di malam hari dengan pulas. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Silakan Nurse Kiki. Ya, untuk pasien Nyonya O, untuk pola napas tidak efektifnya, napas pasien masih tidak normal, yaitu masih 26 kali per menit dan masih diberikan oksigen 3 liter per menit. Untuk intoleransi aktivitas, pasien merasa lelah karena sesak napas, masih merasa lelah, dan pasien merasa tidak nyaman karena terpasangnya oksigen, ya, dan merasa sesak dan masih merasa sesak. Untuk tadi hasil EKG sudah keluar dan sudah dikonsultasikan lagi dengan dokter. Oke, baik, terima kasih. Ada tambahan mungkin untuk Tuan W tadi, nilai fesisnya itu hasilnya positif dan sudah diberikan terapi antibiotik. Oke, berarti tadi itu sudah keluar ya. Untuk EKG juga sudah dilanjutkan, dikonsultasikan dengan dokter. Untuk tadi saat melakukan tindakan apakah ada kesulitan? Untuk Tuan W tidak ada. Untuk Nyonya D mungkin tadi batuk efektifnya harus diajarkan terlebih dahulu beberapa kali. Untuk Nyonya O tidak ada kesulitan. Oke, kalau begitu untuk nanti melanjutkan ke shift sore apa saja yang akan direncanakan? Untuk Tuan W paling dari nyerinya, Ya. yaitu untuk melanjutkan intervensi. Lalu pada gangguan pola tidur juga melanjutkan intervensi. Kalau untuk Nyonya D mungkin nanti harus dilanjutkan batuk efektif supaya dahaknya semua keluar dan frekuensi napasnya juga dipantau. Silakan. Untuk intervensi Nyonya O masih dilanjutkan, diberikan oksigen lagi. Lalu untuk yang intoleransi aktivitasnya intervensi dilanjutkan. Oke, baik, mungkin sekian pemaparan dari tim B. Saya kembali pada Terima kasih untuk laporannya. Untuk perawat pelaksana bisa melaksanakan masukan dari ketua tim sebelum kita nanti operan dengan shift sore. Saya akhiri pos konpren kali ini. Terima kasih kepada semua perawat yang sudah bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.